Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan dalam syariat Islam sangat dianjurkan bagi setiap mukmin karena demi menghindari perbuatan-perbuatan zina dan tercela. Dengan menikah, garis keturunan akan terjaga. Keturunan akan dilahirkan dengan nasab yang jelas. Oleh karena itu, Islam sangat mengecam perzinahan karena tindakan-tindakan nista itu akan merusak garis keturunan. Memilih pasangan yang baik merupakan hal yang sangat penting, apalagi memilih wanita untuk menjadi calon istri. Sebab istrilah yang akan menjadi guru pertama dan utama atau madrasatul ula bagi anak-anaknya. Imam Al-Ghazali memberikan nasihat pada laki-laki muslim agar tidak menikahi 6 tipe wanita. Siapa saja mereka? Mari tonton terus video ini sampai habis agar mendapatkan informasi yang lengkap. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe jika belum. Setuju? Al-Ananah. Al-Ananah adalah wanita yang suka mengeluh dan mengadu. Hal ini menandakan dia merasa terbebani dengan tugas hariannya sebagai seorang istri. Menikah dengan wanita yang memiliki sifat suka mengeluh dan mengadu membuat suami sulit mencapai sakinah dalam keluarga. Suatu ketika, Rasulullah mendatangi putrinya Fatimah Az-Zahra. Saat Nabi datang, Fatimah dalam keadaan menangis sambil menggiling gandum. Melihat putrinya yang sedang menangis, Nabi mendekati putrinya lalu bertanya, "Fatimah, mengapa engkau menangis?" Fatimah menceritakan kepada ayahnya perihal sesuatu yang membuatnya menangis. "Wahai ayahku, aku menangis karena kesibukan tugas rumah tangga yang aku kerjakan setiap hari tanpa seorang pun yang membantu. Dengan keutamaan yang engkau miliki, tolong katakan pada Ali supaya mau membelikan budak untukku agar dapat membantu menggiling gandum dan mengurusi pekerjaan rumah." Setelah mendengar cerita tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan mengambil gandum dengan tangannya seraya mengucapkan Bismillah. Kemudian, Nabi memberikan 5 nasihat kepada Fatimah terkait keluhannya. Salah satu nasihat beliau adalah, "Wahai Fatimah, Allah ingin menulis kebaikan untukmu, melebur dosa-dosamu, dan mengangkat derajatmu. Wahai Fatimah, tidak ada istri yang menggiling tepung untuk suami dan anak-anaknya, kecuali Allah mencatatkan kebaikan baginya pada setiap biji dari gandum, meleburkan dosanya, dan meninggikan derajatnya." Dari kisah ini sudah sangat jelas, mengeluh tidak mendatangkan solusi apapun, karena setiap perjuangan yang dilakukan oleh perempuan dalam menjalani tugasnya sebagai seorang istri selalu diberi hadiah beragam pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mananah. Al-Mananah adalah wanita yang suka mengungkit-ungkit kebaikan dan jasanya. Menikahi wanita yang mempunyai sifat ini membuat seorang lelaki terhambat menjalankan perannya sebagai pemimpin keluarga. Jika ia berbeda pendapat dengan istrinya, sang istri akan mengungkit kebaikan dan jasanya. Apalagi jika secara ekonomi sang suami lebih rendah dari istrinya. Selain itu, mengungkit kebaikan berbahaya bagi kehidupan akhirat keluarga. Setiap keluarga muslim pasti menginginkan bisa masuk surga bersama-sama. Namun perilaku mengungkit kebaikan mengancam terhapusnya pahala kebaikan tersebut. Jika pahala-pahala kebaikan terhapus, lalu apa bekal seseorang untuk masuk surga? Al-Hananah. Al-Hananah adalah wanita yang suka menceritakan dan membanggakan orang di masa lalu. Contohnya saja jika ia janda, ia membangga-banggakan mantan suaminya. Jika ia belum pernah menikah sebelumnya, mungkin ia membanding-bandingkan suami dengan mantan pacarnya dulu.
atau mungkin membangga-banggakan saudaranya atau temannya di hadapan sang suami. Al-Haddaqah. Al-Haddaqah adalah wanita yang keinginan belanjanya besar, mudah tertarik dengan suatu barang atau produk, dan suka meminta suami untuk membelikannya. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 27, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya." Dalam ayat tersebut sudah sangat jelas bahwa boros adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah, dan orang yang memiliki sifat tersebut adalah saudara-saudara setan. Al-Barraqah. Imam Al-Ghazali menjelaskan ada dua makna dari Al-Barraqah. Pertama, dia adalah tipe wanita yang suka berhias sepanjang hari. Kedua, wanita yang tidak mau makan dan suka mengurung diri sendirian. Meskipun berhias demi tampil menawan di hadapan suami, berhias sepanjang hari yang mencolok termasuk sikap yang berlebihan. Berlebihan dalam belanja kosmetik dan berlebihan dalam pemanfaatan waktu yang mengabaikan kewajiban-kewajiban lainnya. Apalagi jika niat berhias itu bukan untuk suami. Sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Hai sekalian manusia, laranglah istri-istrimu, termasuk anak-anak remaja perempuan yang mereka miliki, mengenakan dandanan seraya berjalan angkuh di dalam masjid. Sesungguhnya, Bani Israel tidak akan dilaknati sehingga kaum perempuan mereka dandan menyolok berlebihan dan berjalan di dalam masjid." Diriwayatkan Ibnu Majah. Sedangkan wanita yang tidak mau makan dan suka mengurung diri sendirian ini, maksudnya adalah wanita dengan tipe mudah sakit hati. Asy-Syaddaqah. Wanita asy-Syaddaqah adalah tipe wanita yang suka nyinyir, banyak bicara, suka memfitnah, dan suka menggunjing. Dalam hadis disebutkan, Allah membenci orang sarsarin, yakni banyak cakap, dan mutasyaddaqin, yakni banyak bicara. Menikahi wanita dengan sifat ini, sulit bagi suami menemukan kedamaian, karena semua sikapnya akan menjadi sasaran komentar sang istri. Hampir setiap hal dikomentari, dan komentarnya bukanlah komentar yang bermanfaat. Hal yang wajar saja menjadi bahan pembicaraan yang negatif, apalagi jika ada kesalahan. Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik perempuan adalah yang menyenangkan suami apabila ia melihatnya, mentaati apabila suami menyuruhnya, dan tidak menyelisihi atas diri dan hartanya dengan apa yang tidak disukai suaminya." Hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Bagi yang belum menikah, semoga dihindarkan Allah dari calon istri dengan sifat-sifat tersebut. Dan semoga mendapatkan jodoh yang solihah sehingga terwujud keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton. Silakan bagikan video ini jika dirasa ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.